Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, berarti semua puji Tuhan ya, kabar hari ini semuanya baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membawa kita dalam doa. Oke, dipersilakan. Teman-teman semua, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak, hari ini ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan melakukan apa? Tidak tahu. Kak. Oke, berarti semua belum tahu ya. Oke, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok atau pernah mendengar dari teman, sahabat apa itu konseling kelompok. Belum sekali. Oke, berarti ini baru pertama kali ya kalian ikut konseling kelompok. Ya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Di mana konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya sendiri, kepada konseling, yang dimana anggota kelompok terdiri dari 4 sampai 12 anggota kelompok. Oke, dari sini ada yang sudah paham? Sudah. Menjelaskan tujuan konseling kelompok, di mana tujuan kita terdapat dua. Yang pertama tujuan khusus dan tujuan umum, di mana tujuan khusus adalah untuk anggota kelompok saling menerima secara terbuka dan mengembangkan rasa percaya diri. Berikutnya tujuan umum, di mana dalam kelompok kita dapat mengembangkan berkomunikasi yang lebih baik. Oke, dari sini ada yang sudah paham? Sudah. Oke, dari sini saya akan menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok. Di mana cara pelaksanaannya secara berbentuk RU atau lingkaran agar setiap kelompok mampu berkomunikasi dengan baik dan mengembangkan ide-idenya terhadap sesama. Dari sini ada yang sudah paham? Sudah. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan asas-asas dalam konseling kelompok, di mana yang terdapat yang pertama asas kerahasiaan, di mana dalam konseling kita ini bersifat rahasia, tidak ada orang luar yang dapat mengetahui permasalahan yang akan kalian ceritakan. Di sini yang akan mengetahui rahasia kalian adalah saya dan kalian saja. Kita yang ada dalam konseling kelompok ini yang tahu rahasia kalian, tidak ada orang luar yang mungkin tahu. Sudah paham? Sudah. Yang berikutnya asas keterbukaan, di mana anak-anak semuanya secara terbuka untuk menceritakan masalah yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Paham? Berikutnya yaitu asas kekinian, di mana masalah dari anak-anak yaitu semuanya bersifat kekinian atau masalah yang sedang anak-anak hadapi sekarang, tidak masalah pada masa lalu atau masalah yang dihadapi oleh masa sekarang. Sudah paham? Sudah. Oke, dari yang sudah saya jelaskan tadi, dari sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham, Kak. Sudah. Oke, jadi semuanya sudah paham ya tujuan dari konseling kelompok, asas-asas, semuanya sudah paham kan? Sudah. Oke, baik anak-anak, kan di sini kan kita belum saling mengenal kan? Atau mungkin dari teman-teman semuanya sudah saling mengenal, tetapi sini Bapak belum mengenal kalian, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan kita guna untuk saling mengenal satu sama lain untuk membangun keakraban kita. Marilah kita perkenalan. Nanti perkenalan bisa menyebutkan nama dan hobinya. Paham? Oke. Baik, perkenalan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Albertus Kimo Maya Bubun. Hobi saya bernyanyi. Oke, bisa dilanjutkan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Octavianus Tubun. Hobi saya berolahraga. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Michaela Ferdinand Maya Bubun. Hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Sirius Maya Bubun.
hobi saya bermain game. Perkenalkan, nama saya Dominikus Romario Kambulun. Hobi saya juga main game. Oke, baik, di sini kan kalian sudah saling mengenal. Untuk itu saya ingin bertanya, Mas ini namanya siapa? Mikhail. Oke, berarti semua sudah saling mengenal kan? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Di mana konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang anggota kelompoknya terdiri dari 4 sampai 12 orang. Sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya kan kita akan masuk sesi berikutnya. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk memasuki tahap berikutnya? Sudah. Siap. Oke, semuanya sudah siap kan? Sudah. Oke, baik, di sini saya akan memberikan contoh masalah yang akan kita bahas. Yang pertama itu masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi ketika anak-anak semuanya memiliki permasalahan tersebut dapat menceritakan kepada kita semua. Sudah paham? Sudah. Oke, baik anak-anak. Di sini kita anak-anak semuanya akan menceritakan permasalahan anak-anak masing-masing. Oke, selanjutnya saya mempersilahkan kepada kalian semua untuk mengungkapkan masalah kalian masing-masing. Dimulai dari Mas Octavianus. Baik, Kak, terima kasih. Kalau saya, emosi saya kurang dikontrol, emosian sana sini, Kak. Kayak gitu. Oh, jadi dapat dikatakan ini Mas Octavianus tidak dapat mengontrol emosinya, sering marah-marah kan? Ya, siap. Oke, selanjutnya. Kalau saya sudah, masalah saya tuh tentang pergaulan bebas karena dari kecil sudah bergaul sangat bebas. Oh, jadi di sini permasalahan Mas Acel itu dari kecil itu sudah dibiarkan untuk bergaul kan? Oke, selanjutnya. Kalau saya punya masalah saya itu kurangnya rasa percaya diri. Oh, dari masalah dari Mas Ridulus itu dari kecil itu kurangnya percaya diri untuk tampil di depan banyak orang. Iya. Oke, selanjutnya. Ya, kalau saya Kak, masalah saya itu tentang kecanduan game saya dari kecil. Oh, jadi permasalahan Mas Rio tuh nih kecanduan game juga kan dari masa kecil sering main game. Oke, baik, sini kan kalian sudah menceritakan masalah kalian masing-masing. Di sini saya ingin bertanya, kita akan melakukan voting bersama di mana kita akan memilih salah satu permasalahan di antara kalian untuk dibahas secara terdahulu. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mau? Oke, silakan. Kalau saya, dari semua ini yang paling menarik masalah saudara Mikhail. Oke, ada lain? Ya, menurut Saya saya sepakat. setuju. Saya juga sepakat. Masalah si Mikhail. Bagaimana Mas Mikhail, apakah bersedia untuk membahas masalahnya? Bersedia. Oke, berarti di sini kita akan membahas masalahnya Mas Mikhail, yaitu dari kecil sudah melakukan pergaulan bebas kan? Oke, mungkin Mas Acel coba menceritakan secara detail permasalahannya gimana kepada kami semua. Oke, baik. Saya bergaul bebas karena saya sering dimanja dari kecil. Jadi sudah terjerumus dan mengenal rokok, mengenal minum, dan sebagainya. Makanya itu ke bawah sampai sekarang. Masih sering merokok, sering minum. Itu yang mengakibatkan saya sering sakit. Dan saya tidak tahu, saya juga butuh saran dari, mungkin ada saran dari yang lain buat saya bisa berhenti semuanya itu. Oke, baik. Jadi inti dari permasalahannya Mas Acel ini karena sudah terjerumus dalam pergaulan bebas hingga dia merokok, miras, dan lain sebagainya sehingga terganggu pada kesehatannya. Ya, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya kepada Mas Acel, silakan. Oke, Mas Octavianus, silakan. Mas Aceh, ini kan terkait dengan masalah pergaulan bebas. Kenapa sampai bisa
dari kecil itu kan diawasi. Nah, kenapa sampai bisa dibiarkan untuk bergaul secara bebas, gitu Mas. Dari diri sendiri sih mau untuk bergaul bebas karena mau berteman sama yang lebih besar untuk punya pengalaman yang lebih banyak. Itu aja sih. Oke, baik dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Mikhail itu pergaulannya itu terhadap diri sendiri, rasa keinginan diri sendiri untuk bergaul bebas demi menemukan banyak teman, begitu kan Mas? Ya mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya, Saya ya silakan. Jadi pertanyaan saya pasti kan pergaulan bebas itu punya dampak positif dan negatif. Mungkin Mas Aceh bisa menyebutkan apa dampak positif dan negatif dari pergaulan bebas. Oke, baik. Dampak positifnya punya banyak pengalaman, punya banyak teman. Dan dampak negatif yang sampai sekarang terbawa adalah kenal miras, merokok, dan lain sebagainya. Oke, baik, di sini kan Mas Mikhail sudah menyebutkan dampak negatif dan dampak positif dari pergaulan bebas itu tersendiri. Ya mungkin ada yang ingin menggali informasi lagi pada Mas Aceh. Ya, saya mau sedikit bertanya, kenapa Mas Aceh kecil tidak bergaul sama yang sepantara saja saudara? Kenapa harus bergaul sama yang lebih tua? Baik. Ya, karena saya kecil tidak diizinkan untuk bermain sewajarnya sebagai anak-anak yang lain, dan karena sering dimanjakan, saya dimanjakan, dan kakak saya itu datang, makanya mereka ajak saya bergaul, dan akibatnya saya masuk terjerumus dan mengenal rokok, miras, dan lain sebagainya. Oke, baik, di sini saya ingin bertanya, sebelum Mas Aceh melakukan pergaulan bebas, atau apakah Mas Aceh sudah berpikir dampak negatif dan dampak positif yang akan terjadi pada diri Mas Aceh? Kan dulu masih kecil ya, jadi belum tahu apa nanti sampai di titik sampai di titik sekarang ini. Dampak negatif dan dampak positif itu belum terpikirkan. Jadi ya sekarang ini baru berpikir bahwa sudah masuk ke jalan yang salah. Oke, baik, di sini mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Oke, saya bertanya lagi ini kan masalah pergaulan bebas yang harusnya itu kan diawasi oleh orang tua, keluarga, dan orang sekitar terkait dengan pergaulan bebas karena ada dampak negatif dan positif. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak diawasi oleh orang tua atau keluarga? Itu aja. Oke, baik. Ya, mau dibilang gimana ya? Kalau saya di rumah, saya anak satu-satunya, saya cucu sendiri, saya sangat dimanja. Jadi saya mau bikin apa saja dibebaskan oleh orang tua. Tapi itu pun dengan rokok sama miras itu mereka tidak tahu. Jadi di belakang mereka saya Jadi dapat dikatakan pergaulan bebas Aceh ini sudah dibebaskan sejak dini oleh keluarga dari Mas Mikhail. Dan untuk masalah merokok dan miras itu Mas Aceh menyembunyikan dari mereka. Di sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Oke, Mas Aceh, saya mau bertanya, kan dari pergaulan bebas kan banyak dampak negatif kan? Kenapa Mas Aceh tetap mau melanjutkan pergaulan bebas padahal sudah tahu kalau besarnya nanti dampaknya seperti apa? baik. Mungkin mau dibilang ya sudah kecanduan ya. Mungkin miras tidak terlalu, tapi rokok udah kecanduan. Dampak negatif itu
sampai sekarang sih masih kecenderungan merokok sampai sekarang, walaupun udah tahu nanti sakit dan lain sebagainya, tapi udah memang sudah kecenderungan, makanya sampai sekarang masih meneruskan. Baik, di sini saya ingin bertanyakan, tadi kan awalnya Mas Aceh mengatakan bahwa karena pergaulan bebas mengenal miras dan merokok, untuk hal itu terjadi pada kesehatan Mas Aceh. Selanjutnya dari saudara Mario, mungkin ada yang ingin bertanya kepada saudara Aceh. Ada Kak. Saya mau bertanya kepada Mas Aceh, sejak kapan Mas Aceh merasakan dampak dari pergaulan bebas miras dan merokok sejak dini? Oke, baik, saya merasakan dampak waktu saya masuk SMP, dampak negatif itu saya sering sakit-sakitan. Oke, baik, berarti dapat dikatakan itu Mas Aceh sudah mendapatkan dampak negatif dari pergaulan bebas itu pada masa SMP sehingga berganggu pada kesehatan Mas Aceh. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin berikan pertanyaan lagi kepada Mas Aceh. Oke, baik, jadi saya mau bertanya, apa tanggapan keluarga setelah keluarga dari Mas Acel sudah mengetahui kalau sekarang Mas Acel sudah sering sakit-sakitan karena sering merokok dan miras? Oke, baik, ya mungkin saran dari keluarga untuk berhenti merokok, berhenti miras, berhenti pergaulan bebas, dan mengikuti rutin pengobatan. Baik, terima kasih. Di sini kan kita sudah mendapatkan informasi detail yang sudah diceritakan oleh Mas Acel kepada kita semua. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh Mas Acel berdampak pada dirinya sendiri, yaitu dia mengenal miras dan menghisap rokok. Karena perilakunya yang sering menghisap rokok dan miras itu mengakibatkan dia sering kesakitan di sini kan, kesakitan dari SMP. Untuk itu selanjutnya kita akan berikan saran dan masukan yang akan membantu untuk mengatasi masalah Acel ke depannya. Baik, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan saran dan masukan. Saya Pak, jadi mungkin ini masukan agar kedepannya itu lebih memperhatikan lagi secara detail, secara keseluruhan daerah sekitar atau keadaan sekitar, agar hal-hal yang merugikan itu dapat dikurangi. Nah, itu masukan. Kalau sarannya itu lebih dekatkan lagi ke hal-hal yang baik agar berdampak baik juga untuk kehidupan Mas Acel untuk kedepannya. Mungkin itu aja Pak. Baik, Bapak akan memberikan saran dan masukan lagi untuk Mas Aceh. Saran saya Bapak itu kedepannya itu sebelum melakukan sesuatu, Mas Aceh seharusnya memikirkan apakah saya melakukan ini ada dampak negatifnya kepada saya, dampak positifnya kepada saya. Sebelum itu Mas Aceh harus bertindak. Nanti potong saya. Jangan. Saya berikan masukan ya. Langsung. Masukan yang simpel-simpel sayang. Bertindak agar lebih bijak lagi dalam memilih sesuatu. So, berarti kayak bijak dalam mengambil keputusan begitu. Dalam mengambil suatu keputusan. Bermasukan. Masukan aja Cara mungkin masukan lebih. berapa? Masukan itu mungkin lagi ini saja masukan itu ya. Entah aku masukan habis. Masukan itu ini aja, kalau berteman itu pilih-pilih teman aja. Lebih hati-hati lagi lah Iya, dalam dunia pertemanan. Memilih teman. bukan memilih teman dalam pergaulan. Nah, Teman itu sahabat pasar. saya ulang saya. Lebih bijak lagi dalam memilih pergaulan. Jangan teman. Oke. Oke, baik, terima kasih Mas Oki atas saran yang diberikan kepada Mas Acel.
Di sini saya juga akan memberikan saran dan masukan kepada Mas Aceh. Saran saya itu ke depannya Mas Aceh sebelum melakukan sesuatu harus berpikir terlebih dahulu. Apakah yang saya lakukan ini ada dampak negatifnya dan positifnya kepada diri saya sendiri, agar dapat mengambil keputusan dengan bijaksana ke depannya. Masukan saya itu ke depannya Mas Aceh lebih berhati-hati dalam pergaulan, karena di dunia sekarang itu banyak sekali terjadi pergaulan remaja yang tidak dapat kita hindari. Oke, baik, dari sini semuanya sudah cukup atau Sudah Pak. sudah ya? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini Mas Aceh akan menulis permasalahan Mas Aceh dari A, B, C. Manakah yang menurut Mas Aceh sekarang ini sudah agak baik atau bagaimana, Mas? Oke, baik, di sini dari apa yang ditulis oleh Mas Aceh itu permasalahannya sudah agak baik kan? Untuk itu selanjutnya Mas Aceh akan menuliskan perubahan-perubahan kecil yang akan dilakukan Mas Aceh dari sekarang untuk merubah pola pikir Mas Aceh. Oke, baik teman-teman semua, di sini kan Mas Aceh sudah menulis kegiatan kedepannya yang akan dia lakukan untuk merubah pola pikirnya. Baik, terima kasih Mas Aceh karena sudah menulis perubahan-perubahan kecil yang akan dilakukan Mas Aceh ke depannya. Untuk itu sekarang kita akan melakukan relaksasi, di mana yang pertama itu akan saya siapkan musik instrumen. Berikutnya kalian akan mengatur gaya duduk kalian dan mengatur pola pernapasan kalian. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak. Berarti kita akan langsung masuk saja ke dalam teknik relaksasi. Pertama saya akan siapkan musik instrumen. Oke, ayo kita bersama-sama akan menarik nafas dan hembuskan. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, selesai. Oke, baik, selanjutnya gaya duduk kalian saya harap dirapikan dulu sebaik mungkin, senyaman kalian. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama instrumen musik yang akan disiapkan oleh saya. Untuk itu dalam hitungan ketiga kita semua akan pejamkan mata kita. 1, 2, 3. Mas Aceh, kau telah melewati kehidupan yang penuh kelam. Sehingga engkau terjerumus di dalam pergaulan bebas.
Di dalam pergaulan bebas, engkau mendapatkan dampak positif negatif terhadap kesehatan kamu. Maka dari itu, jadikan ini sebagai sebuah pelajaran agar kedepannya kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anggap saja masalah ini dijadikan sebagai sebuah pembelajaran agar kedepannya kamu dapat lebih baik dan membahagiakan semua saudara-saudara kamu, terlebih khusus kedua orang tuamu. Oke, mari kita mendengarkan alunan istiqomah ini secara bersama-sama, dan semoga ini dapat menerapkan di kehidupan kalian masing-masing. Dalam hitungan ketiga, Bapak akan jeda musik ini dan silakan pejamkan mata kalian masing-masing. 1, 2, 3. Silakan buka mata kalian. Oke, baik Mas Acel. Setelah apa yang sudah kita lalui, sekarang bagaimana perasaan kamu? Oke, terima kasih. Perasaan saya menjadi lebih baik setelah melalui tahap-tahap ini. Oke, jadi semuanya kita sudah mendengarkan. Pertama-tama itu sebelum Mas Acel mengikuti kegiatan ini, perasaan Mas Acel masih kacau, tapi sekarang sudah agak lebih baik. Untuk itu kedepannya kita dapat mengingatkan teman-teman yang berada di luar kita, atau mengingatkan kenalan-kenalan kita agar memilih pergaulan itu baik, pergaulan itu yang positif saja. Dari sini mungkin Mas Aceh ada yang mau ingin ceritakan lagi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Mas Aceh kan sudah tidak ada yang mau ceritakan lagi, jadi di sini kegiatan konsumsi kita akan berakhir. Oke, baik, setelah kita mengikuti kegiatan konsumsi kelompok kita pada pagi hari ini, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin mengungkapkan pesan dan kesannya pada kegiatan kita. Oke, baik, terima kasih. Saya mewakili teman-teman semua. Mungkin ini menjadi bimbingan konseling yang sangat baik. Harapannya agar kedepannya itu kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami, agar kedepannya itu menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Octavianus karena sudah membawa kita dalam menyampaikan pesan dan kesannya. Untuk itu saya ingin bertanya, untuk kegiatan besok semuanya mau online atau offline? Online. Oke, berarti besok kegiatan kita akan dilaksanakan secara online di waktu dan jam yang sama. Baik. Oke, sebelum itu saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya karena sudah berpartisipasi hadir dan aktif dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya harap untuk kedepannya itu agar lebih aktif lagi dari sekarang. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mungkin dari kalian salah satu ada yang membawa kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih.
sebelum kita mengakhiri semua proses kita pada pagi hari ini, mari kita mengakhiri ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Mas Octavianus karena membawa kita dalam doa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah.